bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Mayyuridillahu bihi khairan", barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, yakni kebaikan dunia maupun akhirat, yufaqihu fiddin, Allah akan menjadikan dia faham, faqih untuk urusan agama. Wa innama ana qasim, dan sesungguhnya aku ini hanyalah qasim, pembagi, penyampai ilmu. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberikan ilmu itu. Jadi kalau mau bagus mestinya banyak ngaji. Ya. Di dalam riwayat yang lain, wa innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar, ngaji. Dan ngaji ya, kalau faham itu menjadi tanda Allah menghendaki kebaikan. Meskipun banyak orang faham tidak jadi baik, tapi kalau orang mau baik mesti dia faham agama. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, fihi fadilatul ilm, di dalam hadis ini ada fadilah ilmu, wat tafaqquh fid din, fadilah untuk mengkaji agama, wal hathu alaih, dan dorongan untuk senantiasa menuntut ilmu. Allah yang menyuruh, Rasul mendorong. Pilih mana dengan orang yang kemudian menganggap itu seolah-olah negatif. Wasababuhu, dan sebabnya adalah annahu qa'idun ila taqwallahi ta'ala, sesungguhnya dia ilmu itu menjadi panglima atau yang memimpin untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Ilmu itu kunci untuk bisa bertakwa. Kalau tidak ada ilmunya tidak bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, karena itu kalau kita ini tidak ada keinginan untuk ngaji, khawatirlah kita ini. Jangan-jangan Allah tidak senang kita ini menjadi orang baik. Tidak ada keinginan belajar, tidak ada. Dan tak sekedar ngaji ya. Ngaji ini perlu diperhatikan pertama ya, niat dan motivasinya apa. Ini mungkin yang sudah suka pengajian bagus, tinggal kita cek beberapa hal ini, niat dan motivasi. Yang kedua, nanti sampai kapan ngaji itu, ini insya Allah kita bahas. Terus apa yang kita kaji ya, apa bekalnya, dan untuk apa mengaji. Nah, terkait niat, ini pernah ditanyakan kepada Hamdun bin Ahmad, wafat 271 Hijriah. Imam Al-Ajurri itu menulis cukup banyak tentang bagaimana menuntut ilmu agar menjadi orang alim yang benar, karena ada intelektual ya, orang alim yang justru melacurkan ilmunya. Beliau bahas di dalam kitab Akhlaqul Ulama. Hal paling mendasar itu adalah niat. Ya, niat ikut pengajian, niat belajar ini untuk apa? Ditanyakan kepada beliau, ma balu kalamis salaf anfa'u min kalamina. Ya. Kenapa perkataan orang salaf itu lebih baik, lebih manfaat daripada perkataan kita? Ini di tahun beliau ini ya, kalangan sahabat ya, sahabat Nabi ini kenapa lebih bagus, perkataannya lebih manfaat, lebih membekas di hati. Apa jawab beliau? Li'annahum takallamu li'izzil Islam, karena mereka itu berbicara untuk kemuliaan Islam. Jadi yang difikirkan Islam ini bagaimana nasibnya, yang ajaran Islam ini tersampaikan dengan benar atau tidak, yang difikirkan itu pembicaraannya. Wa najatin nufus, keselamatan jiwa, yakni diri kita ini supaya bersih ndak hati kita, itu yang difikirkan. Selamat enggak diri kita di akhirat kelak. Wa ridha'ir rahman, mereka berbicara untuk mendapatkan keridhaan dari Ar-Rahman, dari Allah Ta'ala. Wa nahnu, kata Hamdun, kita natakallamu li'izzin nafsi, kita berbicara untuk kemuliaan diri kita, supaya kita dipandang begini, menjaga image kita berbicara ini, dalam rangka pencitraan diri kita berbicara. Wa talabid dunya, kita mencari dunia, entah dunia itu bentuknya uang, entah itu suara, entah itu dukungan masyarakat, entah itu banyaknya jamaah yang kita bisa bina. Itu yang lebih dominan di hati. Wa qabulil khalq, dan penerimaan makhluk. Jadi kita menyampaikan sesuatu, kita pikir betul ini orang nerima apa enggak. Itu yang lebih dominan, maka enggak begitu manfaat.
Orang dulu tidak berpikir begitu. Yang dominan dalam diri mereka adalah bagaimana Islam ini mulia, bagaimana dirinya selamat dari siksaan Allah Ta'ala, dan bagaimana Allah ridha kepada mereka. Ini saya rasa cukup penting ya di dalam diri siapa saja yang mau menuntut ilmu, di organisasi manapun, di pondok manapun, ini sangat-sangat penting diperhatikan. Ini di dalam kitabnya Imam Al-Ajurri ketika mensifati al-alim al-jahil, orang alim yang bodoh, al-muftatin bi ilmihi,